Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah masih berjumpa bersama saya dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran, terutama pemikiran-pemikiran yang berkembang hari ini tentang agama dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat empirisme. Empirisme, kalau kita pahami secara dasar, maka dia adalah pengalaman, yaitu tentang pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman manusia. Namun, kalau kita ingin memahami lebih jauh, maka empirisme itu akan memiliki arti atau bermakna satu konsep keilmuan yang dimiliki oleh manusia atau pengetahuan yang dimiliki manusia. Pada dasarnya itu bersumber dari aktivitas pengalaman manusia, atau ketika manusia itu sudah mampu menggunakan indranya, yaitu indera penglihatan dan lain sebagainya. Ketika memfungsikan semuanya itu, maka kemudian indera itu akan memberikan satu respon terhadap dunia atau hal-hal yang berada di sekitar kita, sehingga kemudian itu menjadi satu pengetahuan bagi kita itu sendiri. Itu dimulai dari ketika kita mampu menggunakan indera kita, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba dan sebagainya. Maka kemudian itulah yang kemudian menjadi bentuk transformasi antara indrawi dan pengetahuan rasional gitu ya. Kemudian yang akal kita baru kemudian mengelolanya. Empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, empiria, yaitu coba-coba atau pengalaman itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu experience ya, yaitu suatu pengalaman. Makanya ada ungkapan yang sangat terkenal mungkin kalau saya dulu waktu masih MI itu ada di buku Sidu atau apa itu, atau di buku apa itulah namanya, lupa saya. Itu selalu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Experience is the best of teacher, seperti itu. Bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya, memang demikian. Kita bisa tahu misalkan kita bisa tahu jalan ke Jakarta itu sebenarnya bukan karena kita tidak pernah ke sana gitu. Tapi kemudian kita pernah ke sana, ataupun orang yang mengantarkan kita itu sudah pernah ke sana. Artinya pengalaman itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita miliki sebagai bekal pengetahuan kita tentang hal-hal yang sifatnya empirik ya, atau dunia-dunia yang nyata ini. Kita perlu hal-hal yang demikian. Maka ada ungkapan dari seorang tokoh empirisme yaitu yang bernama John Locke. Dia terkenal dengan teori tabula rasanya, bahwa dan dia juga dikenal sebagai bapak empirisme ya. Dia mengatakan bahwa pengetahuan muncul setelah indera menangkap berbagai pengalaman dari kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan akal menurut John Locke itu adalah sesuatu yang bersifat pasif. Akal itu bersifat pasif.
dalam menerima pengetahuan. Artinya begini, bahwa ketika ada pengalaman-pengalaman ya yang ditangkap oleh indera, maka kemudian akal secara pasif itu menerima menerima pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh pengalaman. Lalu kemudian apa namanya, boleh dikatakan dikelola atau direduksi atau apa namanya, dideskriptifkan oleh akal kita sehingga terjadi satu bentuk pengetahuan yang menjadi pengetahuan manusia atau pengetahuan kita itu sendiri. Itu ya apa namanya, tentang bagaimana fungsi fungsi pengalaman itu. John Locke mengatakan bahwa manusia itu ya diibaratkan seperti kertas putih. Kertas putih ya, bagaimana kertas putih kalau misalkan kita pernah apa namanya, mau ngeprint dan sebagainya, maka kertas itu sebelumnya kan tidak ada. Ketika di-print maka kemudian ada tulisan, ada gambar dan sebagainya. Itu karena apa namanya, aktivitas yang dilakukan bagi manusia itu sendiri, sehingga mampu memunculkan hal-hal yang demikian itu, gambar, tulisan, dan sebagainya. Nah, manusia bagi John Locke itu seperti kertas putih, maka pengalamanlah yang kemudian akan mengisi pengetahuan tentang merah, biru, hijau, kuning, kelabu, coklat, dan sebagainya itu karena pengalaman indrawi. Kita pernah melihat bahwa warna itu merah, maka kita tahu bagaimana warna merah. Nah, itu seperti itu. Pengetahuan itu diperoleh. Ibaratnya seperti apa ya? Hal-hal yang bersifat lebih kepada pengalaman-pengalaman yang sifatnya jelas kita lakukan.